Seberapa banyak kita memerlukan kompos di dalam media tanam, sahabat? Pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan oleh sahabat-sahabat para subscriber Balik Organik TV. Pak, seberapa banyak saya harus memberikan kompos di media tanam saya? Nah, di video kali ini sahabat, saya akan mengajak sahabat untuk belajar lebih dalam lagi mengenai komposisi media tanam, terutama dalam pemberian kompos di media tanam, baik itu di media tanam terbatas seperti di polybag, raised bed, atau di tanah langsung. Seberapa banyak kita harus memberikan kompos di lokasi penanaman yang berbeda. Bli adalah penggemar kompos, sahabat. Jadi di kebun Bli wajib ada yang namanya kompos. Nah, karena Bli di sini sangat sepakat dengan tokoh Nordik dunia yang bernama Carlos Yu. Jadi Bapak Carlos ini memang memfavoritkan kompos sebagai sumber energi utama di kebunnya. Begitu juga dengan Bli. Bli selalu mewajibkan ada kompos di kebun Bli. Nah, kemudian bagaimana pemberian kompos di media tanam polybag dengan wadah polybag, sahabat, ataupun di pot, sahabat. Bli di sini selalu sejak dulu merekomendasikan 40 30 30. Jadi 30%-nya adalah kompos, 40%-nya adalah tanah, kemudian 30%-nya lagi adalah si emas hitam alias arang sekam. Begitu, sahabat. Jadi sejak dulu itulah media yang sering Bli share kepada sahabat di channel ini. Nah, kemudian apabila bahan itu kita tidak dapatkan secara full, misalkan kita hanya mendapatkan sedikit kompos, jadi tentu saja jumlah 30% dari keseluruhan media yang ada di dalam polybag itu berat untuk kita penuhi, sahabat. Nah, sahabat bisa mengakalinya dengan menggunakan sistem layerisasi yang sudah Bli berikan videonya beberapa kali di channel ini, sahabat. Silahkan dikulik lagi video-video lama dari Bali Organik TV. Kemudian muncul pertanyaan, Bli seperti apa kompos yang Bli berikan? Jadi sahabat silahkan lihat di samping saya ini. Nah, sejenis kompos seperti inilah yang saya bisa berikan ke media. Jadi tidak memerlukan satu syarat khusus kompos itu harus benar-benar hancur seperti tepung. Saya tidak pernah menunggu kompos sampai hancur seperti tepung, sahabat. Sejak dulu ketika kompos sudah aromanya saya kenali bahwa ini aroma kompos yang sudah mendekati matang, saya langsung berikan kepada media tanam. Jadi seperti itu, sahabat. Jadi kompos dengan bentuk seperti ini sudah mencukupi, sudah memenuhi syarat untuk saya berikan ke media tanam saya, sahabat. Bagaimana dengan pemberian kompos pada media bedengan seperti ini, sahabat? Tentu saja di sini kita tidak mungkin memberikan 30% kompos ke media bedengan. Entah berapa banyak kompos yang harus kita siapkan bila kita memberikan harus sebanyak 30%. Nah, caranya seperti ini, sahabat. Sahabat ketika mempersiapkan bedengan bisa memberikan kompos di lapisan paling atas, sahabat. Jadi sahabat taburkan di lapisan paling atas, kemudian aduk sehingga sekitar 5 cm lapisan atas ini adalah lapisan yang kaya dengan unsur hara berupa kompos, sahabat. Kemudian ketika sahabat menanam, nah ini yang perlu saya tekankan lagi, ketika sahabat menanam, usahakan pada setiap lubang tanam sahabat berikan segenggam kompos seperti itu, sahabat, sebagai bekal nutrisi bagi daerah perakarannya nanti ketika di awal-awal fase pertumbuhan, sahabat. Nah, kalau sudah seperti itu, sahabat, maka pertumbuhan apa yang kita tanam di tanah bedengan maupun di polybag maupun di raised bed tidak akan jauh berbeda, sahabat, karena nutrisi tetap tersedia. Dan meskipun di lapisan ini, sahabat, meskipun di sini di bedengan ini kita lebih sedikit memberikan yang namanya kompos, akan tetapi, sahabat, karena perakarannya bisa menjangkau lebih banyak sumber hara, sehingga di sini ruang lingkup perakaran bisa lebih leluasa mencari sumber makanan. Nah, penjelasan mengenai bagaimana akar mencari sumber hara ini sudah sering saya bahas di video-video Bali Organik TV. Sehingga kelemahan kita di bedengan mengenai jumlah kompos yang lebih sedikit itu bisa ditutupi dengan luasnya ruang jelajah perakaran mencari unsur hara. Nah, berbeda dengan di polybag, tentu saja meskipun di sana kita
memberikan banyak sekali kompos atau unsur hara, nah tentu saja akar di sini akan terbatas dalam mencari sumber haranya, sehingga di sana pantas kita berikan jumlah hara dengan jumlah yang lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan di bedengan, seperti itu. Sudah mengerti kan sahabat? Jadi di sini saling menutupi kekurangan. Kalau di bedengan itu jumlah haranya mungkin terbatas atau sedikit dibandingkan di polybag, akan tetapi di sini karena ruang lingkup daerah perakaran bisa mencari sumber makanan, sumber hara, maka bisa menutupi kelemahan tersebut. Begitu juga dengan di polybag. Ketika di polybag ruang lingkupnya terbatas, akan tetapi ketika kita memberikan unsur hara yang banyak melimpah, akar tetap dapat tersuplai oleh unsur hara dengan jumlah yang tepat, seperti itu. Nah, oke sahabat, cukup sampai di sini materi hari ini sahabat. Masih banyak sekali materi-materi yang bisa saya berikan setiap harinya. Akan tetapi agar durasi tidak terlalu panjang, maka cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar dan pasti akan beli jawab. Yang terpenting adalah bukan kapan dijawabnya, akan tetapi beli akan jawab semaksimal mungkin dengan jelas dan secara detail sahabat. Oh ya sahabat, kemarin sudah beli umumkan mengenai channel baru beli Keluarga Bali Organik TV. Masih banyak sahabat yang menjawab pertanyaan, akan tetapi belum terlihat sebagai subscriber di channel Keluarga Bali Organik TV. Mohon agar di subscribe channel Keluarga Bali Organik TV atau channel baru beli yang kemarin sudah beli perkenalkan. Dan nanti hadiah pengumuman pemenang, termasuk juga ketika benih itu berangkat menuju pemenang, akan beli tayangkan di channel baru itu, di channel Keluarga Bali Organik TV. Oke, cukup sekian video beli kali ini. Jangan lupa selalulah berusaha untuk menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa. Ini jagung ketan, ya sahabat. Jadi ini jagung ketan sahabatnya, warnanya memang putih seperti ini sahabat, bukan karena tidak matang, tapi karena varietasnya merupakan jenis jagung ketan. Ngomong-ngomong soal itu, api itu bisa berbahaya, bisa kena ini, misalkan ini, itu sangat berbahaya karena orang dewasa atau kakak. Oh, berarti ini kakak udah boleh ya? Tidak. Oh. Coba lihat bentuknya. Wow, Kayak apa? kayak hati, sahabat balonkan TV. Oh. Hati bentuknya atau daun kerupuk ya kayak. Daun kerupuk ya. Coba dimakan, Dek.